Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Sinta Kartika Widiawati dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang self-healing atau pemulihan mandiri. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, hari ini materi yang akan dibahas adalah self-healing atau pemulihan mandiri. Materi ini disusun untuk kelas kesehatan mental untuk program KKN. Yang pertama, apa itu self-healing atau pemulihan mandiri? Pemulihan mandiri itu adalah sebuah proses untuk memulihkan luka batin atau masalah psikologis untuk beranjak dan bangkit dari penderitaan. Aktivitas self-healing ini bisa dilakukan dengan mengkondisikan pikiran, tubuh, dan jiwa sehingga menjadi lebih tenang. Aktivitas dalam self-healing dilakukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa bantuan oleh orang lain, sehingga disebut pemulihan mandiri atau pemulihan yang dilakukan oleh diri sendiri. Tujuan dari pemulihan mandiri adalah untuk menciptakan keseimbangan di dalam tubuh agar semua jaringan tubuh dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dan kembali beraktivitas secara normal. Dalam situasi bencana, self-healing dapat membantu individu untuk tetap tenang sehingga dapat menolong diri sendiri dan orang lain. Kapan sebaiknya dilakukan? Saat seseorang mengalami permasalahan psikologis atau permasalahan dalam menjalankan fungsi sehari-hari akibat luka batin yang dimiliki. Selain itu, ada beberapa kondisi yang dianggap seseorang itu memerlukan self-healing atau pemulihan mandiri. Yang pertama, ketika individu tidak dapat fokus dalam mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua, mengalami kelelahan secara emosional. Dan yang ketiga, mengalami kecemasan dan stres berat. Lalu, apa manfaat dari self-healing atau pemulihan mandiri? Yang pertama, pikiran dan tubuh menjadi lebih tenang. Yang kedua, meredakan ketegangan fisik atau emosi yang dirasakan. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan gejala permasalahan psikologis. Dan yang keempat, menguatkan imunitas tubuh. Bagaimana teknik melakukannya? Ada beberapa teknik untuk melakukan self-healing atau pemulihan mandiri. Yang pertama adalah relaksasi. Relaksasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah relaksasi dalam hal pernafasan, yaitu yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, duduk dalam posisi nyaman dan dengan lengan dan kaki tidak bersinggungan, tarik nafas perlahan melalui hidung atau mulut, diam dan dengan lembut katakan pada diri sendiri, saya mengisi tubuh saya dengan ketenangan. Buang nafas perlahan melalui mulut untuk mengosongkan paru-paru dan dirasakan setiap tahapannya. Kemudian diam dan dengan lembut katakan pada diri sendiri, saya membiarkan ketegangan mengalir menjauh. Kemudian ulangi 5 kali perlahan. Yang kedua, berdialog dengan diri sendiri. Self-talk adalah salah satu bagian dari self-healing atau pemulihan mandiri. Self-talk ini dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas berdialog dengan inner voice diri sendiri saat menghadapi berbagai macam situasi. Dapat dilakukan baik dalam hati maupun dengan suara yang lantang untuk memberikan sugesti pada diri sendiri. Self-talk membantu diri sendiri menjadi lebih sadar dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Contohnya, ini memang tidak mudah, tapi aku bisa melewatinya jika terus berusaha. Yang kedua, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Yang ketiga, mindfulness. Mindfulness merupakan teknik memusatkan perhatian dan menghayati apa yang sedang dilakukan dengan penerimaan dan tanpa melakukan penilaian. Mindfulness ini mengajak individu untuk mengistirahatkan pikiran dan fokus mengamati yang terjadi dengan melibatkan semua penginderaan yang dimiliki. Mindfulness membawa kesadaran individu untuk fokus pada tujuan dengan tidak menghakimi dan tidak menghindari kondisi yang tidak dapat dikuasai. Cara melatih mindfulness dasar yang pertama, fokus pada aspek pernafasan seperti sensasi udara yang mengalir ke lubang hidung dan hembuskan melalui mulut. Yang kedua, fokus untuk merasakan penginderaan yang lain seperti menyadari suara, sentuhan fisik, dan pikiran. Yang ketiga, menerima pikiran atau sensasi yang muncul tanpa memberikan penilaian baik atau buruk. Yang keempat adalah berpikir positif. Ada segitiga gambaran dari kegiatan positif yang bisa kita lakukan, yaitu berisi hal-hal positif itu ditopang oleh 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan juga perbuatan. Sehingga salah satu hal yang dapat dilakukan atau dilatih adalah melatih pikiran positif. Cara melakukannya, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain, mencoba mengambil pelajaran atau pesan lain dari situasi yang sedang dialami, mengganti pikiran negatif dengan alternatif pikiran lain yang lebih positif atau yang lebih bermanfaat, bersyukur untuk setiap kondisi yang dialami, dan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Yang terakhir yaitu meningkatkan spiritualitas. Yang pertama, menyadari bahwa ada hal yang terjadi di luar kontrol manusia.
menumbuh kembangkan keyakinan bahwa segala yang terjadi itu atas izin Tuhan Yang Maha Esa, menghadirkan penerimaan, beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kegiatan ibadah setiap agama, terdapat prinsip-prinsip relaksasi yang bermanfaat untuk melepaskan ketegangan otot atau sel tubuh dan menghadirkan ketenangan, seperti gerakan sholat atau meditasi. Sulit untuk kita hidup secara positif jika pikiran kita terus berpikir negatif. Maka berubah yuk. Nah, dalam beberapa teknik relaksasi ataupun teknik self-healing dan pemulihan mandiri tadi, itu bisa dilakukan dengan cara dilatih seperti misalnya mindfulness ataupun pikiran positif dan juga relaksasi. Dan kalau teman-teman butuh contohnya, bisa dilihat juga di YouTube seperti tutorial untuk melakukan mindfulness ataupun relaksasi dan juga pemikiran positif. Terima kasih, semoga bermanfaat.